Sumala bukan hanya sekedar mitos, sesuatu yang berbisik. Kau sudah mengambil milikku. Sosok tinggi, besar, hitam legam, matanya merah, sesuatu yang sangat mengerikan. Selamat datang di Nocturnal. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang Sumala. Bukan hanya itu, kami juga akan membawakan cerita horor, mitos, dan legenda-legenda yang ada di Indonesia maupun di dunia. Sebelum itu, lebih baik kalian subscribe channel Malika Multimedia, aktifkan lonceng agar kalian bisa mendapatkan update dan info-info terbaru dari channel kami. Let's get to the story. Kamu pernah merasakan ada sesuatu yang selalu mengikutimu? Bukan manusia ataupun hewan, tapi sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan sekadar mitos. Di sebuah desa terpencil, ada sebuah kepercayaan tentang Sumala. Hukuman gaib, supranatural, yang melanggar ataupun menghina leluhur. Mendapatkan tanda-tanda ini, misalkan kalian mendapatkan ini semua, bersiaplah. Karena Sumala tidak akan berhenti mengikutimu. Di sebuah desa di Jawa Tengah, ada sebuah kepercayaan tentang Sumala. Hukuman supranatural bagi mereka yang melanggar adat ataupun mereka yang menghina arwah leluhur. Ini bukan sekedar omong kosong, karena banyak yang sudah menjadi korban. Salah satunya adalah seorang pria yang bernama Andi. Seorang pria yang hidup di kota tidak percaya hal-hal mistis seperti ini. Dia datang ke desa itu untuk penelitian. Akan tetapi membawa pulang sesuatu yang sangat mengerikan. Malam itu, Andi mulai merasa ada yang aneh. Lampu mulai berkedip, suara bisikan-bisikan muncul di kamarnya. Dan dia sering melihat bayangan-bayangan di sudut matanya. Puncaknya terjadi ketika dia melihat pantulan di cermin. Ada sosok tinggi, besar, hitam legam, matanya merah menatap tajam pada dirinya. Saat dia berbalik, sosok itu sudah tidak ada. Dan ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Kau sudah mengambil milikku. Ucap sosok hitam legam itu. Andi mulai mencari tahu tentang Sumala dan menyadari bahwa batu yang dia ambil adalah bagian dari ritual kuno. Dia harus mengembalikannya sebelum terlambat. Tapi Sumala tidak akan membiarkan mangsanya pergi begitu saja. Andi mulai mengalami kejadian-kejadian yang semakin mengerikan. Mimpi-mimpi buruk terasa nyata, tubuhnya mulai terasa berat. Dan suara-suara itu terus memanggil namanya di malam hari dan selalu menerornya. Hingga akhirnya suatu malam, Andi benar-benar melihatnya. Sosok Sumala yang berdiri di tempat tidurnya, lebih tinggi dari pintu, kuku panjang dan meneteskan darah. Andi mencoba lari, tapi di dunia Sumala tidak ada namanya jalan keluar untuk semua itu.
Dengan sisa keberanian, Andi kembali ke desa itu untuk mengembalikan batu yang dia ambil. Dia berharap semua itu akan berakhir, tapi tidak akan. Sumala sudah menancapnya sebagai bagian dari dunianya. Malam itu penduduk mulai mendengar jeritan-jeritan panjang dari rumah Andi. Saat mereka masuk, Andi sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bayangan-bayangan hitam yang tersenyum di dalam cermin. Sumala bukan hanya sekedar mitos. Ini adalah peringatan, jangan mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Jangan meremehkan kepercayaan lama, adat istiadat, atau apapun itu. Dan jangan pernah menantang sesuatu hal yang tidak terlihat. Oke, gimana menurut kalian semua? Baik, sampai sini saja cerita tentang Sumala ini. Buat kalian yang ingin request cerita horor, mitos, legenda, ataupun kalian yang ingin mengirimkan cerita-cerita horor pribadi kalian, kalian bisa DM di Instagram kami ataupun email kami di Malika Multimedia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.